منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك سلام عليك زين السلام عليك الصفا الأصفياء السلام عليك السلام عليك
الله 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 خالقنا الله 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 رازقنا الله 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 خالقنا الله 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 رازقنا إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل الممات يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفت يديرة العالمين يا أهيل الجود والكرم الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفتك يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم قد كفى العلم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهيد لي بافتقاري الله 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 يا ربي يا خير معطي فلهذا سري أدعو في يسري وعسري أنا عبد صار فقري ضمن فقري وافتقاري الله 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 يا ربي يا خير معطي قد وفى المربي من سؤالي واختياري يا إلهي ومالكي من هموم واستغاني الله 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 يا ربي يا خير معطي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. خير البرية نظر إليا، خير البرية نظر إليا، ما أنت إلا كنز العطية، ما أنت إلا كنز العطية. خير البرية نظر إليا، خير البرية نظر إليا، ما أنت إلا كنز العطية، ما أنت إلا كنز العطية. يا بحر فضل وتاج عدل يدلي بوصل قبل المنية، يا بحر فضل وتاج عدل يدلي بوصل قبل المنية، خير المنية نظر إليا، ما أنت إلا كنز العطية، ما أنت إلا كنز العطية. خير البرية نظر إليا، خير البرية نظر إليا، ما أنت إلا كنز العطية، ما أنت إلا كنز العطية. كم داء أنادي يا خير هادي في بعاني عظيم، كم داء أنادي يا خير هادي في بعاني يا نور عزايا، خير البرية نظر إليا، ما أنت إلا كنز العطية، ما أنت إلا كنز العطية. خير البرية نظر إليا، خير البرية نظر إليا، ما أنا إلا كنز العطية، ما أنت إلا كنز العطية. إني محب بذكر أحمد، بشر محبا ولو برؤيا، إني محب بذكر أحمد، بشر محبا ولو برؤيا، خير البرية نظر إليا، ما أنت إلا كنز
إلي ما أنت إلا كنز عظيم ما أنت إلا كنز عظيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan karunia-Nya jualah kita dapat berkumpul di tempat mulia ini dalam peringatan Isra wal Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan iman bertambah, imun semakin kuat, hidup semakin berkah. Salawat serta salam selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang terhormat Kepala Sekolah SDIT Ukhuwah Banjarmasin, Ustadzah Jamilah SAG SPD. Yang terhormat Kepala Sekolah SDIT Ukhuwah 2 Banjarmasin, Ustadz Abdul Muhsi SAG SPDI MPD. Sebelumnya, izinkanlah ulun menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, murajaah surah Al-Kahfi dari ayat 1 hingga 10 yang akan dipimpin oleh Ustadz Ma'adil Abrar. Yang ketiga, sambutan dari Kepala Sekolah SDIT Ukhuwah 2 Banjarmasin. Yang keempat, kultum dari Ananda Abdan Syakura dari kelas 5 Khubaib bin Adi yang kemarin meraih juara kedua pada lomba pentas pai cabang pidato. Yang kelima, ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Imam Romli SPDI. Yang keenam, doa dan penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Sebelum kita buka, ulun ada sebuah pantun. Ustadz Tajali banyak yang suka karena beliau orangnya ramah. Sebelum acara kita buka, yuk sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua yaitu murajaah surah Al-Kahfi dari ayat 1 hingga 10. Untuk kali ini kami mintakan kepada Ustadz Ma'adil Abrar untuk memimpin murajaah surah Al-Kahfi. Ya, sama-sama kita murajaah surah Al-Kahfi sampai 10. Ta'awus basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Semoga dengan pembacaan surah Al-Kahfi tadi acara kita pada hari ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cara yang ketiga yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDIT Ukhuwah 2 Banjarmasin yaitu Ustadz Abdul Muhsi SAG SPDI MPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila sidratil muntaha wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Ustazah Jamilah selaku Kepala Sekolah SD Islam Terpadu Ukhuwah. Kemudian yang sama kita juga hormati Ustadz Imam Romli SPDI selaku materi atau penceramah yang akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Yang saya hormati juga Ustadz-ustazah semua, kemudian anak-anakku sekalian yang Ustadz sayangi, Ustadz banggakan karena Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama bersyukur, alhamdulillah di saat ini kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan alhamdulillah kita di 2 tahun kemarin
tidak bisa melaksanakan kegiatan ini secara tatap muka. Walaupun mungkin secara virtual kita laksanakan. Kesyukuran itu menjadi penting karena kita merasakan betapa senang, bahagia, dan bisa melihat kalau pas virtual berbaring tidak ketahuan loh. Nah, atau sambil mandi, nah, ditutup kameranya kan, atau sambil makan tidak ketahuan. Nah, alhamdulillah kalau ini gerak, nah pindah-pindah kelihatan, atau tidak memperhatikan ustadznya juga kelihatan. Nah, jadi ada hikmahnya. Jadi bisa bertatap muka langsung, alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang Ustaz sayangi, banggakan karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekali lagi kita sekarang sudah dan masih berada di bulan Rajab. Rajab itu adalah di antara 12 bulan dalam setahun, itu adalah salah satunya adalah bulan Rajab. Bulan Rajab bulan keberapa? Bulan ketiga. Coba, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Oh, 3 lah. 7. Wah, mantap. Nah, sudah dihitung? 7. Nah, 7. Nah, harus hafal kita urutannya. Nah, karena itu adalah bulan umat Islam. Anak-anakku sekalian, di tanggal 27 Rajab itu apa yang terjadi? Ada yang tahu nggak? Kejadian apa? Tanggal 27 Rajab. Peristiwa apa? Isra Mi'raj. Nah, berarti baca soalnya namanya ya. Nah, Isra Mi'raj. Siapa yang diisra dan di-mi'rajkan? Siapa? Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, jadi peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa sejarah yang punya makna penting, merupakan mukjizat yang terbesar juga dari Nabi Muhammad SAW setelah Al-Quran. Jadi kalau orang munafik itu kalau dengar tidak percaya, tapi kalau orang beriman itu percaya, karena perjalanan panjang tapi bisa ditempuh dengan sebentar waktu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ke Palestina dan terus ke Sidratul Muntaha. Madinah, Mekah itu jaraknya dekat atau pendek saja? Jauh. Nah, tapi bisa dengan perjalanan sebentar, tidak tidak lama. Nah, membutuhkan kepercayaan. Nah, Abu Bakar disampaikan bahwa saya, kata Nabi, melaksanakan Isra dan Mi'raj. Langsung sahabat Abu Bakar percaya. Nah, percaya itu sifat apa namanya? Nah, ada sifat Nabi itu ada 4, apa? Amanah. Oh ya, betul, dapat dipercaya. Nah, anak-anak sekalian, jujur adalah sifat yang harus kita tanamkan. Dengan kejujuran, maka semua sesuatu itu adalah menjadi kunci kita sukses insyaallah. Nah, Rasulullah Muhammad SAW melakukan perjalanan itu dari masjid ke masjid. Apa maknanya? Dari masjid ke masjid. Berarti dari yang baik menuju yang baik. Nah, kalau kita berpergian, harapannya begitu juga. Walaupun kita ke tempat rekreasi, tapi bertujuan, punya niat. Saya ke Takisung misalnya, ke pantai, ingin melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka dapat pahala. Tapi kalau jalan-jalannya mau santai, mandi-mandi situ, bisa rame-rame ketawa ke TV misalnya, atau bisa lihat orang tanpa kerudung misalnya, nah itu perjalanannya adalah perjalanan maksiat. Nah, nanti batal tuh. Kayaknya aja misalnya mengkasar misalnya. Nah, tapi perjalanan maksiat tidak dibenarkan. Nah, kemudian anak-anak sekalian diperintahkan perintah sholat, ya kan? Isra Mi'raj itu diperintahkan sholat. Nah, sholat itu adalah modal utama. Modal utama bagi siapa? Bagi kita umat
Islam. Barang siapa menjaga sholat, barang siapa menjaga sembahyang 5 waktu, maka sesungguhnya dia menjaga Islam itu sendiri semakin kuat. Nah, makanya Ustaz-Ustazah dari WA diingatkan sholat. Di masjid Ustaz ini mengingatkan sholat. Di kelas Ustaz mengingatkan sholat. Karena sholat harus kita jaga. Siapa yang menjaga sholat maka menjaga Islam itu sendiri. Karena nanti yang pertama akan dinilai, dihitung adalah sholat. Maka kita baik-baiklah sholat nanti. Sampai mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Nah, anak sekalian yang berbahagia di rahmat Allah Subhanahu wa taala, Ustaz berharap mohon disimak, diperhatikan nanti Ustaz Imam Romli menyampaikan ceramahnya. Mudah-mudahan ada manfaat dan kebaikannya. Sekali lagi terima kasih atas kerjasama semuanya, tim Humas yang membantu kita semua di sini untuk kegiatan lancar acara peringatan Isra Mi'raj secara virtual dan juga tatap muka untuk anak Ustaz dan Ustaz-Ustazah juga semuanya yang telah memfasilitasi untuk anak kita semua. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat melaksanakan ibadah salat dengan sebaik-baiknya. Dan ya Allah wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Abdul Muhsi, SAG, SPDI, MPD yang telah memberikan sambutannya pada acara hari ini. Acara selanjutnya yaitu sedikit kultum dari siswa berprestasi yaitu Ananda Muhammad Abdan Syakura dari kelas 5 Khubaib bin Adi. Kepada Ananda Muhammad Abdan Syakura, waktu dan tempat kami persilahkan. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para ustadz dan ustazah serta teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmatnya jualah kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Para ustadz dan ustazah serta teman-teman yang berbahagia. Sekarang ini kita berada di bulan Rajab tahun 1443 Hijriah. Pada bulan ini, tepatnya 14 abad yang lalu, ada sebuah peristiwa yang sangat bersejarah, yaitu Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Hadirin rahimakumullah, Isra Mi'raj yaitu sebuah perjalanan malam hari yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinaikkan dari Masjidil Aqsa menuju dengan menempuh angkasa luar hingga akhirnya sampai ke suatu tempat yang paling tinggi bernama Sidratul Muntaha. Dari peristiwa Isra Mi'raj tersebut kita mendapatkan oleh-oleh kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Pada mulanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat perintah untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Tapi alhamdulillah kita mendapatkan diskon menjadi 5 waktu saja. Tetapi nilainya tetap 50 waktu. Sebab satu kebaikan akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala minimal menjadi 10 kebaikan. Artinya bila kita sholat 5 waktu sama pahalanya 50 waktu, bahkan bisa lebih. Para ustadz dan ustazah serta teman-teman yang berbahagia, sholat itu merupakan tiang agama. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin." Salat itu adalah tiang agama. Barang siapa menegakkannya, maka sungguh dia menegakkan agama. Dan siapa meninggalkannya, maka dia merobohkan agama. Oleh karena itu, marilah kita selalu laksanakan sholat fardu yang 5 waktu tadi. Jangan sampai ketinggalan. Karena itu merupakan kewajiban kita bagi setiap muslim. Bila tidak bisa sholat berdiri, maka sholat dengan duduk. Bila tidak bisa duduk, maka sholat dengan berbaring. Tidak bisa berbaring, maka sholat dengan isyarat. Kalau sudah tidak bisa sholat lagi, maka orang itu harus disalatkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi sedikit kultum dari Ananda Muhammad Abdan Syakura. Semoga kita semua bisa mengaplikasikan apa yang disampaikan oleh Ananda tadi. Acara yang selanjutnya yang kita tunggu-tunggu yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Imam Romli SPDI. Sebelum ceramah, ulun ada pantun lagi sebuting. Pergi ke pasar membeli buah, perginya bersama Ustadz Matali. Yuk kita dengarkan ceramah dari Ustadz Imam Romli. Kepada Ustadz Imam Romli, waktu dan tempat kami persilahkan. Takbir.
أهنئكم بتحية الإسلام تحية المباركات الصلوات الطيبات تحية السلام تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SDIT dan SDIT 2 beserta seluruh jajaran manajemen, para asatidzah, anak-anakku sekalian yang semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia-Nya, atas segala nikmat-nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita pada hari ini berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim, menuntut ilmu bersama di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada idola kita, junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini materinya sudah cukup lengkap alhamdulillah. Dari Ustadz Muhsi sudah disampaikan tadi. Dari Ananda Abdan Syakura, Masya Allah, Tabarakallah, sudah disampaikan mulai perjalanan Isra dan Mi'raj sampai oleh-oleh daripada perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ustaz tinggal menambahkan siki-siki aja lagi lah. Baik. Siki-siki aja. Tadi dikatakan bahwa perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah perjalanan yang dahsyat, yang luar biasa. Makanya di dalam surah Al-Isra ayat pertama apa awalnya nak? Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Subhana itu namanya tasbih. Apa fungsi tasbih? Kalau kita melihat sesuatu yang bagaimana kita mengucapkan tasbih pintar? Melihat sesuatu yang menakjubkan, maka fungsi tasbih itu adalah litta'ajjub, untuk mengungkapkan sesuatu yang menakjubkan. Setiap ayat Al-Quran yang diawali dengan kalimat tasbih, pasti di dalamnya menceritakan sesuatu yang sangat amat menakjubkan. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang spektakuler, yang fenomenal. Apa itu? Dikatakan fenomenal karena peristiwa Isra dan Mi'raj ini hanya terjadi kepada satu manusia yang paling hebat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi setelahnya. Peristiwa nang langka itu disebut dengan peristiwa fenomena. Yang kedua, Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang spektakuler. Apa itu? Spektakuler karena jarak yang sangat amat jauh mampu ditempuh dengan waktu yang sangat amat relatif singkat, hanya sepertiga malam saja. Itu poin pertama. Berarti kalau akal manusia, kalau akal nggak sanggup, makanya Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu Gosok yang lainnya tidak percaya ketika Rasul menceritakan kepadanya. Tapi ketika yang menerima adalah iman. Nih, kalau yang menerima ini tertolak. Secara logika akal manusia,
Gak mungkin waktu yang begitu jauh, namun ditempuh dengan waktu yang sangat amat relatif singkat. Kalau ini nak yang main, ya gak bisa. Tapi kalau dilihat dengan kacamata yang alal qalbi, dalam hati iman yang melihatnya. Abu Bakar ketika Rasul menceritakan, hai Abu Bakar, tuh sahabatmu Muhammad dia mengatakan perjalanan seperti ini. Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Lebih daripada itu, kalau Muhammad yang bercerita, aku mempercayainya. Mulai saat itu Sayyidina Abu Bakar terkenal memiliki gelar As-Siddiq. Apa tadi nak? Artinya yang mempercayai. Subhanallah. Maka perjalanan Isra dan Mi'raj adalah perjalanan yang dahsyat, yang luar biasa. Apa inti perjalanan Isra dan Mi'raj? Ananda Abdan Syakura sudah menjelaskan kepada kita. Sembahyang berapa waktu? Minimal kita sembahyang sehari semalam 5 waktu. Kalau bisa 6 waktu. Kalau mantap lagi 7 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh 5 aja. Ustadz ulun 6 Ustadz, mantap. Apa itu? Zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, subuh 6. Ulun Ustadznya bukan hanya 6. Berapa? 7. Oh, mazhab apa ini? Ini mazhab yang benar. Apa saja? Zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, subuh, duha. Inilah yang diajarkan oleh ukhwah. Alhamdulillah. Nah, tahun terjadinya peristiwa Isra dan Mi'rajnya ini adalah Amul Huzni. Apa tadi nak? Artinya adalah tahun duka cita. Pada tahun itu nak, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hati beliau sedih, gundah gulana. Ujar kekanakan weh ini gelau. Oh, Nabi bisakah galau Ustaz? Nabi itu basyarun, manusia. Lakin lakal basyar, tetapi tidak seperti manusia biasa. Rasul bisa makan, Rasul bisa sakit, Rasulullah pun bisa bersedih. Kenapa bersedih? Nih, salah satunya adalah ada 2 orang yang sangat amat dicintainya. Yang selama ini menjadi benteng dalam kehidupan beliau, wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pertama, wafatnya Sayyidah Khadijah. Siapa Sayyidah Khadijah, Bindar? Bini siapa? Istri tercinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bininya amang ano aja. Bahasa Banjau. Istri tercintanya Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dicemooh, dicaci maki, beliau sujud, dilempari kotoran oleh orang-orang kafir Quraisy, sedih hatinya. Ketika pulang, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ditenangkan oleh kekasih hati tercintanya. Siapa dia? Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Siapa tadi namanya? Khadijah tuh Al-Kubra. Khadijah gelarnya adalah Al-Kubra. Siapa beliau tuh? Istri tercintanya, bininya tadinya. Masya Allah ya Rabb. Maka ketika Rasul kehilangan istri tercintanya, sedih luar biasa. Sedih nak. Ini namanya sifat basyariah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Rasul kehilangan paman tercintanya. Ketika ada orang mengancam Nabi kita Muhammad ingin dibunuh, ada yang menjadi benteng. Siapa dia? Paman tercintanya. Siapa namanya? Abu Thalib, Masya Allah. Yang ketiga, ada peristiwa yang dahsyat lagi ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah ke negeri Taif. Berdakwah ke negeri Taif. Sampai negeri Taif, nak Rasul nggak diterima. Anak-anak kecil, orang-orang dewasa, anak-anak muda, semuanya sudah berkumpul membawa batu. Ketika Rasul lewat, dilemparinya luar biasa. Berdarah-darah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Faraddu alaihi raddan qabihan waramuhu bil hijarah. Mereka melempari Nabi kita dengan batu. Bahkan hatta jarad dam mirjilai. Hatta jarad dam mirjilai. Kakinya berdarah-darah luar biasa. Zaid bin Harithah yang menemani Nabi pada saat itu langsung memeluk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Entah sudah berapa puluh batu mengenai kepala mulia Nabi kita Muhammad.
Ngapain Rasulullah ke sana? Dakwah. Dakwah Islam supaya orang-orang bisa damai, supaya orang-orang beriman kepada Allah. Ini perjuangan Rasul yang luar biasa. Entah sudah berapa puluh batu mengenai kepala sahabat Rasul yang bernama Zaid bin Harithah. Bahkan malaikat, Malakul Jabal, malaikat penunggu gunung itu murka luar biasa. Tidak tega melihat kekasihnya, tidak tega melihat Rasul disiksa seperti itu, dilempari batu. Datang malaikat, ya Muhammad, ya Rasulullah, pilih tuh mana gunung yang nanti aku akan kutimpakan kepada mereka. Pilih. Ada Al-Akhsyabain. Akhsyabain itu bukit di antara kota Mekah, namanya Akhsyabain. Ada Jabal Abi Qubais salah satunya, Akhsyabain namanya. Pilih ya Muhammad, biar kutimpakan kepada mereka. Apa kata Rasulullah? Jangan, jangan. Bahkan aku berdoa kepada Allah, bal arjullaha ayakhruju min aslabihim may ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Aku mengharapkan dari anak keturunan mereka nanti beriman kepada Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah enggak marah, tapi Rasulullah sedih, Rasulullah menangis, Rasulullah lari menghindarnya. Coba kalau Ustadz disakiti orang lain gitu, Ustadz Imam disakiti orang lain, dilempari batu, datang malaikat, Ustadz Imam, gimana kalau orang yang menyakitimu itu kusembelih? Oh, sip, mantap. Sembelih saja, lemparkan kepalanya, kita jadikan bola saja. Itu Ustadz Imam. Tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlak yang begitu mulia luar biasa. Rasul bersedih, nah untuk menghibur kesedihan ini diundanglah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam langsung menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Artinya apa? Kalau kita galau, kalau kita sedih, banyak masalah, banyak tugas. Oh, Ustadznya ini ngasih tugas, si Ustadz ini ngasih tugas, Ustadz ini ngasih tugas. Dah, jangan dipikirkan, kerjakan. Di sepertiga malam, ambil air wudu. Setelah itu Ustadz, ambil sejadah. Setelah itu, usolli sunnatat tahajjudi rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Matematika gampang. IPA gampang. PAI kecil. Ada ketenangan yang Allah berikan. Ketika kita ingin mencari ketenangan melalui sembahyang. Rasulullah sedih. Dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan melaksanakan ibadah salat 5 waktu. Berapa tadi? 5 waktu. Nih 5 waktu ini nomor teleponnya Allah Ta'ala. Tahu nomor teleponnya Allah Ta'ala? Berapa nomornya? 24434. Hafalkan. Nanti di telepon ya. 24434. 2 subuh, 4 zuhur, 4 3 4 isya. Pencet itu. Pagi-pagi kita sudah nelpon Allah. Ting tung. Ujar Allah Ta'ala, hai hambaku, engkau mau apa? Ya Allah, hari ini ulun pingin sehat. Orang tua ulun mencari rizki mudah, lapang ya Allah. Oke. Nanti ketika zuhur kita lapor kepada Allah. Pencet nomor berapa? 4. Ting tung. Ya Allah ya Rab, alhamdulillah kau berikan kenikmatan hari ini luar biasa. Pencet. Jangan sampai 24434 ini salah satunya kada dipencet, kada nyambung. Kada nyambung, apalagi 2 yang kada dipencet, kada nyambung. Zuhur tertinggal, asar tertinggal. Masya Allah, na'udzubillahi min zalik. Maka sholat ini luar biasa. Salah satu amaliyah ibadah yang langsung tidak melalui perantara Jibril adalah sholat. Kalau zakat melalui perantara Jibril. Haji perantara Jibril. Tapi sembahyang kada melalui perantara Jibril. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala langsung memanggil baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang meninggalkan sembahyang itu luar biasa nakai siksaannya. Rasul melihat ketika Isra dan Mi'raj orang yang melepas kepalanya. Nih kepalanya dicakar-cakar, hancur kepalanya nih. Mencungul pulang nang hanyar. Fabaddalnahum juludan ghairaha. Hancur, dihancurkan. Ada pulang, dihancurkan lagi, ada pulang. Rasul berheran,
man haula ya Jibril. Man haula ya Jibril. Maka Jibril mengatakan, haula illadzina tathaqalat ruhusahum anis shalah. Itu gambaran orang-orang nang kadahakun sembahyang. Maulah nang kayak itu pian. Kadahakun bang kita di akhirat nang kayak itu, kepalanya pacul, hilang, kemudian tumbuh lagi kepala yang baru, dia hancur, dia berteriak luar biasa. Maka di akhirat itu la yamutu wa la yahya. Di akhirat orang tidak hidup, tidak mati. Kalau bang kepalanya pacul mati nyaman, ini kada hidup dan merasakan azab. Liyadzukul azab kata Allah, supaya mereka merasakan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita wani meninggalkan sembahyang. Orang yang meninggalkan sembahyang, matinya nanti akan dicabut imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang kada sembahyang 5 waktu, nanti kalau mati itu siksaannya haus dan lapar yang luar biasa. Haus, kayak orang haus. Bahkan dikatakan di dalam hadis itu, kalau seandainya dia itu minum air lautan itu diminumkan kepada dia, dia tidak akan pernah bisa menghilangkan rasa hausnya. Ini haus bukan sembarang haus, tapi haus siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh nang meninggalkan sembahyang. Yang ketiga, orang nang meninggalkan sembahyang, wajahnya kada bercahaya. Mungkin ini kan wajah-wajahnya bercahaya nih, silau nih. Wih. Nah, wajah-wajahnya ada cahaya wudu 5 kali yuk sehari semalam. Nah, kita basuh. Ada cahaya, ada nur yang Allah berikan kepada mereka yang senantiasa menjaga sembahyang. Maka jaga sembahyang kita. Siap, sepakat? Kemudian terakhir kita lihat temanya di sini. Karena Ustaz di sini cuma 20 menit saja. Lihat sini temanya. Apa temanya? Iman bertambah, imun semakin kuat, hidup semakin berkah. Orang yang senantiasa menjalankan ibadah sembahyang pertama, imunnya kuat. Subuh aktivitas yang paling bagus sebelum kita olahraga pagi adalah sholat. Apa tadi nak? Sholat. Ini sebagai pemanasan sebelum kalian nanti jogging di hari Minggu. Sebelum kita olahraga. 1, 2, 3. Apa yang kita laksanakan? Allahu Akbar. Ini adalah aktivitas yang paling sehat, aktivitas yang paling baik. Orang yang beriman, orang yang senantiasa menjaga sembahyangnya, imunnya pasti kuat. Yang kedua, orang yang senantiasa menjaga salatnya, imannya kuat. Masya Allah. Ini yang penting, nak. Iman kita jaga. Imun manusia boleh jadi drop, tapi iman jangan sampai drop. Dunia boleh jadi krisis moneter. Dunia bisa jadi kristal, krisis total. Tapi kita, umat muslim, pemuda-pemuda Indonesia, jangan sampai terpedaya dengan Krisdayanti. Apa itu Krisdayanti? Krisis iman dalam hati. Masya Allah. Jangan sampai, nak. Silakan Krismon, silakan kristal. Tapi Krisdayanti jangan menyentuh saya. Apa itu Krisdayanti? Krisis iman dalam hati. Ini hati-hati. Coba lihat bagaimana kisah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu orangnya, mohon maaf, dari Afrika Utara. Hitam, tapi luar biasa kemuliaannya. Rasul pernah memanggil Bilal. Bilal, ta'al ya Bilal. Sami'tu dafana alaika baina yadayya bil jannah. Hai Bilal, aku mendengar suara terompahmu, suara sandalmu ada di dalam surga. Engkau masih sehat nih, belum mati. Tapi suara terompahmu ada di dalam surga. Apa yang kau lakukan wahai Bilal? Bilal mengatakan, aku pertama tidak pernah terlepas dari wudhu. Yang kedua, setelah wudhu melaksanakan sholat sunat wudhu. Itu amalan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ketika disiksa oleh majikannya, disiksa luar biasa. Karena imannya kuat, ditindihi batu, diseret nakai luar biasa di padang Sahara, di gurun itu. Tapi apa yang keluar dari mulut Bilal? Ketika disiksa, yang keluar adalah ahad, ahad, ahad. Ditindihi batu besar, yang keluar adalah ahad, ahad, ahad. Ini untung Bilal orang sana. Kalau Bilal orang Banjar, yang keluar bukan ahad, ahad, tapi akai, akai, akai. Tapi Bilal bin Rabah luar biasa. Kenapa bisa ahad, ahad yang keluar? Qul huwallahu ahad. Karena imannya yang hebat. Karena imannya yang kuat. Sehingga Bilal bin Rabah
belum lagi meninggal dunia, sendalnya sudah di dalam surga. Mafhum mukhalafahnya adalah kalau sendalnya saja di surga, apalagi orangnya pasti masuk surga insya Allah. Masya Allah ya Rabb. Maka oleh karenanya yuk nak sama-sama kita jaga sembahyang kita perkuat. Insya Allah dengan sembahyang yang rutin kita laksanakan. Di akhir salat kita apa yang kita ucapkan? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Insya Allah kita itu merupakan simbol kita menebarkan kedamaian, menebarkan keselamatan. Dengan seperti itu insya Allah hidup kita akan menjadi hidup yang berkah. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa senantiasa menjaga sembahyang 5 waktu. Kalau laki-lakian berjamaah di masjid, di langgar, itu luar biasa. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita. Mudah-mudahan iman kita kuat, imun kita juga semakin bertambah kuat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu tadi ceramah agama yang disampaikan oleh Ustadz Imam Ramli SPDI. Semoga kita yang mendengarnya bisa mengambil pelajaran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Acara yang terakhir yaitu doa. Kembali kami mintakan kepada Ustadz Imam Ramli untuk memimpin, untuk membacakan doa pada kali ini. على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana ya Allah dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا موفورا وتفرقنا يا الله من بعده تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Bunga mawar daunnya kuncup karena disiram terlalu basah. Sebelum acara kita tutup, ayo kita baca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ulun selaku MC mewakili seluruh panitia peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf jikalau ada kesalahan kehilapan pada acara hari ini. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Yusuf. Untuk hari ini, terima kasih anak ustazah ya, kelas 5 dan kelas 6. Tim apa ini? B ya?
Ya oke, tim B yang alhamdulillah bisa mengikuti dengan offline ya. Mudah-mudahan acara Isra Mi'raj tadi menambah wawasan dan terus menjaga iman dan imun kita ya. Nah, mohon maaf ini ada info tahfiz ternyata offline online ya saja. Nah, jadi silakan deh yang tidak tahfiz, tasnya sudah dibawa di sini, Nak. Oh di kelas semua, oke deh. Berarti kita acara ini berlanjut nanti sampai malam mabit ya, mabitnya online. Persiapkan diri pian. Nanti setelah asar, insya Allah sudah ditentukan ustazahnya ya kan membaca Qurannya ya kan. Yuk kita tingkatkan lagi iman kita supaya imun kita semakin kuat, supaya si Umi mamanya corona kada ada lagi. Ya kalau kita tinju mamanya corona, nyaman hilangan, nyaman kita bisa PTM full lagi, amin. Baik, anak ustazah setelah ini berarti ke kelasnya kau saja lah. Yuk, yuk. Silakan dipimpin deh, Mas, minta tolong, Lutfi Rahman. Nah, siapkan doa keluar masjid. Isti'dadan. Syu'an. Doa keluar masjid. Maftani as'aluka. Allahumma nas'aluka min fadlik. Amin. Itu ada bacaannya nak. Oke deh, yuk. Sekali lagi ustazah berharap yang pertama kita terus tingkatkan iman kita dan mohon sekali lagi anak laki-laki bercandanya agak dikurangi ya supaya tidak terjadi sakit hati tadi karena Krisdayanti datang habis Oke deh silakan satu yang berkopiah kopi silakan boleh menuju kelas. Penutupan di kelas dulu dengan ustadz saja. Lanjut SAP 2, 3, 4 semua yang berkopiah boleh.